sehingga pada pertemuan berikutnya masuk ya poin yang kelima. Penulis berkata, summa sara hadza agrabal asya'i. Kemudian jadilah hal ini perkara yang sangat mengherankan, yang sangat aneh. Ya, sangat aneh. Wasaral ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dhalalati. Kenapa aneh? Karena jadilah ilmu, itu ilmu yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan jadilah fikih itu bid'ah, suatu hal yang baru, malah disebut bid'ah wad dhalalati, dan juga kesesatan ya, oleh mereka ini. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil, dan yang mereka pilih adalah, yang menjadi pilihan mereka adalah labsul haqqi bil batil, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wasaral ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala alal khalqi wa madahahu, dan jadilah ilmu yang telah Allah wajibkan kepada manusia, dan jadilah ilmu yang telah Allah puji, ya wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majdunun. Ini tidaklah terucap dari orang-orang ya tentang ilmu yang Allah wajibkan, tentang ilmu yang Allah puji, ya diucapkan oleh orang-orang, apa tidaklah diucapkan oleh mereka ini, kecuali orang ini zindiq, orang kafir, tidak bertuhan, atau majnunun, atau orang gila. Itu kata mereka. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wa nahyi anhu huwal faqihal alima. Dan jadilah orang yang mengingkarinya, yang memusuhinya, wa sannafa, yang menulis ya dalam rangka untuk mentahdzir, memperingatkan, menjauhi, melarang minhu, ya, dari ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah wajibkan dan ilmu yang Allah puji. Wa nahyi anhu, dan juga orang yang melarang itu, yang mencegah orang itu, huwal faqihal alima, justru disebut orang yang faqih dan juga orang yang alim, yang berilmu. Ini kan aneh. Makanya jadilah masalah ini perkara yang sangat mengherankan, yang aneh. Ya, kok bisa ada orang yang mengingkarinya, memusuhi, maksudnya mengingkari apa? Mengingkari ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang hak. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Saral ilmu wal fiqhu inda ba'dil mutaakhirin. Nah, jadilah ilmu yang hak dan juga fikih, ya, fikih dalam agama inda ba'dil mutaakhirin, menurut orang-orang belakangan ini, sebagian orang belakangan ini, huwal bid'u wat dhalalat. Ya, ilmu yang benar dan fikih menurut orang-orang belakangan ini itu disebut bid'ah, hal yang baru, dan juga dhalalat, kesesatan. Ya, li'annahum tarakul ilma sahiha, karena mereka telah meninggalkan ilmu yang benar, al-mabniya ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun ya di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasaral ilmu indahum, dan jadilah ilmu ini menurut mereka, menurut orang-orang belakangan ini, kata mereka ilmu itu qala fulanun wa qala fulanun. Ya, ilmu itu kata si fulan, ilmu itu kata si A, kata si B, kata kiainya, kata ustadznya, seperti itu. Wahikayatun, dan ilmu itu ya cerita-cerita, ya, hikayat-hikayat, dongeng-dongeng, gitu katanya. Kaqaulihim, nah ini contoh seperti ucapan mereka ini. Contoh ucapan mereka, innal qabral fulani yanfa'u min kadza. Nah, sesungguhnya kuburan si A, misalnya kuburan si fulan ini itu bisa memberikan manfaat seperti ini. Wa innal buq'atal fulaniyata ra'a fiha fulanun fil manami kada. Karena sungguhnya buq'ah,
sama tempat atau kuburan si B misalnya itu ro'a ya fiha bisa melihat ya di dalamnya si fulan fil manami kada dalam mimpinya seperti ini lewat mimpi. Itu kan ilmunya melalui mimpi katanya yang mereka dapatkan. Hadza ilmu haula'i, inilah ilmu ya mereka katanya dari mimpi dapatnya. Kemudian juga mereka menganggap kuburannya ini bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya. Nah, au yabhasuna 'anil ahadisil mawdu'ati, ya, atau mereka mencari ya apa hadis-hadis yang palsu. Tuh, mereka benarkan, mereka jadikan dalil untuk membenarkan kesesatannya. Atau mereka mencari-cari kuburan allati qabruha, yang di dalam kuburan tersebut adalah ahlul ilmi, ya orang-orang saleh, orang-orang berilmu. Ya. Wa bayyanu annaha maqdhubatun. Ya, padahal para ulama, ya orang-orang saleh itu ya dia telah menjelaskan bahwasanya ya perkara itu, hal tersebut adalah hal yang dusta, tidak benar. Ya, tidak benar. Atajidul muharrafina yaj'aluna sahihatan. Ya, maka kamu akan mendapati orang-orang yang berdusta yaj'alunaha, menjadikan hadis-hadis yang palsu menjadi hadis-hadis yang sahihatan, wa yuzayyinunaha asanida, dan mereka menghiasi hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang gak benar dengan membawakan sanad-sanad, ya, rangkaian guru-guru mereka yang tersambung kepada ini sampai kepada Nabi katanya. Luar biasa nih senjata mereka dengan menggunakan sanad. Ya, kita tahu sanad bagian dari agama. Dan mereka ini orang-orang sesat menjadikan sanad ini untuk membenarkan ajaran mereka. Nah, tentu kita sebagai ahlus sunnah lebih berhak lagi untuk ya memegang atau lebih berhak untuk punya sanad ini daripada orang-orang sesat yang membenarkan kesesatan mereka ini. Oleh karena itu penting juga kita punya sanad, punya rangkaian nama guru-guru kita yang tersambung kepada Imam Nawawi misalnya, Imam Ibnu Hajar dan lain-lain sampai ke Nabi. Ini tentu untuk membantah mereka, karena mereka kadang nggak mau belajar, tidak mau mengambil ilmu kecuali harus ada sanadnya. Orang ini nggak punya sanad, nggak bisa diambil ilmunya. Dan mereka akan menjadikan ini, saya punya sanad, kamu nggak punya. Mereka akan seperti itu. Nah, kita sebagai ahlus sunnah lebih berhak lagi untuk membantah mereka. Kita pun punya ahlus sunnah, kita punya, bukan hanya ente aja yang membenarkan, punya sanad untuk melariskan kesesatannya. Nah, oleh karena itu ya sebagian ulama juga mereka punya hal ini, ya bukan bermaksud untuk menyombong-nyombongkan, tapi ini untuk membantah orang yang sesat. Ya, ente punya, kita juga punya, tunjukkan itu. Jadi bukan orang-orang sesat aja yang punya sanad, kita punya ini juga untuk menjaga ya kemurnian agama Islam, ya untuk ya melestarikan lagi ya sunnah-sunnah para ulama yang mereka jaga, yang mereka pelihara, ya dengan menyambungkan ya silsilah belajar mereka tersambung kepada para ulama ya sebelum mereka, seperti itu. Nah, ini penting sekali ya. Mereka menghiasi kesesatan mereka dengan ya menyebutkan jalur sanad-sanad mereka sampai ke Nabi gitu. Subhanallah. Wa yurmimunaha, dan juga mereka inovasi hadis-hadisnya tuh dibuat sedemikian bagus supaya orang-orang awam percaya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, hadhihi ahadisu sahihatun, ini hadis-hadis sahih nih. Wa yatrakuna al ahadits sahihata,
Mereka mengambil hadis yang palsu, yang lemah, dihiasi dengan menyebutkan sanad dan menganggap hadis itu sahih. Dan mereka yatrukuna hal hadis sahihah, dan justru mereka meninggalkan hadis-hadis yang aslinya, yang asalnya sahih, ya, al-waridata, yang terdapat fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, was sunanil arba'i, ya, 4 kitab sunan setelah Bukhari, ya. Sunan itu ya, kumpulan kitab-kitab hadis sunan, tapi diawali atau diurutkan berdasarkan bab fikih. Bab fikih berarti dimulai dari taharah, dari wudu, salat dan sebagainya. Yang 4 kitab sunan, was sunanil arba'i, berarti 4 kitab sunan setelah Bukhari Muslim, berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah itu yang 4 kitab sunan ya dari Abu Daud, berarti Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Yang mereka meninggalkan itu. Wal masanida al-mu'tabarata. Dan juga mereka meninggalkan kitab-kitab hadis musnad, ya. Musnad, masanid. Masanid itu sama kumpulan kitab-kitab hadis, namun diawali berdasarkan nama para sahabat, ya. Misalnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar apa aja, kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab apa aja, Utsman, Ali, Abu Hurairah, yaitu kumpulan hadis yang diawali nama para sahabat. Sedangkan sunan, kitab sunan adalah kumpulan hadis yang diurutkan berdasarkan bab fikih, ya, dari taharah, bersuci, kemudian wudu, kemudian sholat, seterusnya nanti sampai haji, terusnya gitu. Mereka tinggalkan itu semua hadis-hadis yang asalnya sahih. Yatrukunaha li'annaha laysat fi salihihim. Mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih semua tadi karena kata mereka itu tidak mendatangkan, ya, maslahat kebaikan kepada mereka, sehingga mereka mengambil hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang sahih mungkin itu menyalahkan ajaran mereka, tidak sesuai dengan ajaran mereka. Akhirnya mereka mengambil hadis yang palsu, mereka hiasi, mereka sebutkan katanya dengan jalur guru-gurunya sampai ke Nabi misalnya. Ini parah, ya, mereka sudah berani seperti itu, ya. Nah, kemudian yajibu an yumayyizal haqqo minal batili, maka wajib untuk membedakan antara hak dan yang batil, wa yufassilu bainahuma, dan memisahkan antara keduanya. Amma idza khulita bainahuma, adapun jika tercampur antara keduanya, antara hak dan yang batil, fahadha huwa talbis, maka ini disebut talbis, mencampur adukan, wal ghis, bentuk menipu, ya, wa tadlis, dan juga mengelabui atau memalsukan alan nasi, kepada manusia, ya, kepada masyarakat. Na'udzubillah. Kemudian di halaman berikutnya, halaman ke-34, ya, halaman ke-34. Kenapa? Li'annahu yukhalifu ma hum alaihi, ya, karena itu ya, akan menyelisihi mahum alaihi, apa yang mereka kerjakan, budaya yang mereka biasa lakukan. Fal ilmu alladhi athnallahu alaihi wa ala ahlihi, ya, maka ilmu yang telah Allah puji kepada pelakunya, ya, dan juga ilmu yang telah Allah sanjung, wa madahahu sara indahum jahlan, justru menurut mereka ilmu yang Allah perintahkan, ilmu yang Allah sanjung dan Allah ilmu puji, dan ilmu yang Allah puji, kata mereka ini jahil, orang jahil. Wa man tafawwahu bihi, dan juga, ya, orang yang mengatakannya, ya, orang yang membicarakan atau menyampaikan ilmu tersebut,
ilmu yang benar, fahuwa majnunun, maka orang itu sudah gila katanya. Li'annahum yaquluna, karena mereka mengatakan, innal ilma alladzi faradahullahu, sesungguhnya ilmu yang telah Allah wajibkan kepada manusia, yughayyiru ma alaihin nas, itu ya merubah kebiasaan yang mereka lakukan. Tentu kebiasaan buruknya, ajaran yang keliru, ajaran yang salah. Wa yughayyiru dina abaina, kata mereka. Ya, ilmu yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan itu merubah agama bapak-bapak kita. Ya, wa ajdadina, dan merubah agama nenek moyang kita. Ya, subhanallah. Ini masalah yang aneh gitu kan. Kemudian man sannafa fit tahdhiri minal ilmi nafi'. Ya, itu di poin atau yang di titik keempat penjelasan bawahnya ya. Dan juga ya tadi kan orang yang mengingkarinya, yang memusuhinya, yang menulis buku-buku untuk menjauhi ilmu yang hak, mencegahnya. Ini penjelasannya. Man sannafa fit tahdhiri minal ilmi nafi', itu orang-orang yang menulis buku-buku mereka ya, itu man sannafa, orang yang menulis buku-buku fit tahdhir, dalam rangka untuk memperingatkan, dalam rangka untuk menegaskan, kemudian menjauhi minal ilmi nafi, dari ilmu yang bermanfaat. Ini orang-orang yang memusuhi al-haq. Wa madahal ilmal madhum, dan justru mereka memuji ilmu yang tercela. Ya, wa nasyarahu, dan menyebarkan ilmu yang tercela tersebut finnasi, di tengah-tengah manusia. Yaquluna anhu, dan mereka ya mengatakan, mereka mengatakan tentang ilmu yang tercela ini, ilmu yang sesat ini, hadza huwal faqih, nih orang yang faqih, ini orang yang faqih kata mereka, padahal ilmunya yang tadi ilmu yang sesat, ilmu yang tercela. Hadza huwal alim, nih orang yang berilmu, orang alim, padahal ilmu yang tercela yang mereka ambil. Amma man nasyaral ilma sahiha, adapun orang yang menyebarkan ilmu yang benar, yaquluna anhu, maka orang-orang akan berkata kepadanya, hadza la yasluh, ini nggak cocok ilmunya dipakai, diterapkan misalnya. Wa hadza jahilun, orang ini jahil. Wa hadza yuridu an yufarriqan nasa, orang ini ingin untuk memecah belah manusia. Inna nuridu tajmi'a la nuridu tafriqa, kata mereka nih ketika dikasih tahu, sesungguhnya yang kita inginkan adalah persatuan, bukan perpecahan, kata mereka. Ai tajmi'u walau alal batili, nih maksudnya adalah tajmi, yaitu berkumpul, bersatu walaupun di atas kebatilan, yang penting kumpul, yang penting bersatu nih kata mereka. Wala nuridu tafriqa alladhi fihi tamyizal haqqi minal batil, kami enggak menginginkan, tidak ingin adanya perpecahan yang membedakan antara yang hak dan yang batil, mereka enggak mau. Padahal itu didakwahkan, dijelaskan ya. Yang antara yang hak dan yang batil kan tidak mungkin bersatu. Tapi mereka nggak menginginkan, yang penting mereka kumpul saja, mereka gabung saja, bersatu saja. Walaupun dalam kesesatan, kebatilan, ya yang penting dalam kebatilan, yang penting berkumpul, itu kan seperti itu. Ya anggapan mereka. Ya. Watamyizatibi minal habithi. Kita nggak menginginkan adanya orang yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nggak dibedain, yang penting kumpul saja, bersatu saja. Nas. Allah Ustaz. Wahada muhalun, ini mustahil. Fa innahu la yahsul ijtima'u 'alal batili. Ya karena tidak mungkin persatuan itu ya terwujud, terbentuk di atas kebatilan. Wa inna ma yahsulul ijtima'u 'alal haqqi. Sesungguhnya persatuan itu akan terwujud
yang akan terrealisasi ya jika persatuan tersebut dibangun di atas al-haq, di atas kebenaran. Wasyairu yaqul, nah ini ada ungkapan seorang penyair mengatakan, idza mal jarhu ramma ala fasadin tabayyana fihi ihmal tabibi. Ya, idza mal jarhu ramma ala fasadin, jika luka tersebut ya condong atau cenderung semakin parah, semakin rusak, tabayyana fihi ihmalut tabibi, jelaslah hal itu karena sebab kelalaian seorang dokter. Ya, ini ungkapan syair yang sangat bagus sekali. Ya, jika luka itu menyebabkan semakin parah, jelaslah hal itu karena kelalaian seorang dokter. Ya, demikian, ini adalah akhir dari penjelasan masalah yang keempat, poin yang keempat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dengan poin yang kelima. Ya, masalah penting yang kelima dari 6 masalah yang wajib kita ketahui. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.